Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa bihi wasilatan lana littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa iyyakumullah. Ketika bulan Ramadan, banyak sekali tema-tema yang muncul yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antara tema-tema tersebut adalah tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang mana kebaikan-kebaikan ini kita kenal di dalam kitab-kitab fikih sebagai hal-hal yang sunnah di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antara hal-hal yang sunnah yang merupakan kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, di antaranya itu ada dua. Yang pertama adalah memberi makanan atau memberi bukaan, atau dalam bahasa kita takjil, nanti kita bahas, kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, khususnya ketika kita sedang melaksanakan puasa di siang hari. Yang pertama, memberikan buka atau bukaan kepada orang yang berpuasa, yang kita kenal dengan takjil. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah ta'jilul fitri, artinya adalah menyegerakan berbuka. Kalau hanya takjil saja itu artinya menyegerakan, tapi mafhum sudah dapat kita pahami bahwasanya maksudnya adalah memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Tujuannya apa? Agar orang tersebut ketika diberi bukaan dia bisa segera untuk berbuka puasa. Karena dengan menyegerakan berbuka puasa itu merupakan kesunahan di dalam ibadah Ramadan, ibadah puasa tersebut, dan pahalanya akan kita didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah tersebut, ibadah puasa tersebut, melakukan hal yang sunnah. Kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan, dapat pahala mengakhirkan sahur. Kalau melaksanakan buka puasa itu namanya adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini dapat pahala, selain berpuasanya, menyegerakannya itu juga dapat pahala. Oleh karena itu, kita mempunyai ibadah sunnah, yaitu memberikan bukaan puasa agar mereka yang berpuasa bisa segera berbuka puasa. Bagaimana yang kita peroleh bagi orang yang memberikan pahala, memberikan buka puasa ini? Sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu bahwasanya sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama, yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ibadah sunnah seperti melakukan pahalanya seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Ibadah wajib di bulan Ramadan pahalanya seperti melakukan 70 kali ibadah wajib di bulan yang lain. Begitu besar ganjaran. Bahkan pahala ibadah puasa itu langsung Allah sendiri yang akan membalas pahalanya tersebut. Memberikan ta'jilul fitri untuk penyederaan berbuka kepada orang yang berpuasa tadi, bagaimana ganjarannya? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang memberikan bukaan terhadap orang yang berpuasa, maka orang yang memberikan bukaan tadi akan mendapatkan pahala
seperti orang yang ia berikan bukaan tersebut. Orang yang berpuasa yang ia berikan buka puasa tersebut. Min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'un. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa dari orang yang diberikan bukaan tersebut. Nah, diberikan pahala seperti orang yang kita beri bukaan puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu satu orang. Seandainya kita memberikan bukaan puasa itu 2 orang, dapat 2 pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. 3 pula, dan seterusnya. Begitulah seterusnya. Apalagi dalam skala yang banyak kita memberikan bukaan terhadap orang yang akan berbuka puasa. Tentu lebih banyak lagi pahala yang kita peroleh. Beginilah pahala bagi orang yang memberikan ta'jilul fitri, atau yang kita singkat dengan ta'jil tadi. Kemudian yang kedua, sunnah yang merupakan kebaikan di dalam bulan Ramadan adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bagi kita yang tidak bisa dalam kondisi yang berhadas, mungkin tidak bisa berwudu, tidak bisa membaca Al-Quran, boleh mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagi perempuan yang haid, nifas, silakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Tetap mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi tentu mereka yang membaca Al-Quran lebih banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu, ketika dia membaca lancar, itu akan mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Mereka yang membaca terbata-bata, atau dalam hadis disebut dengan yata'ta, terbata-bata, maka mereka akan dapat 2 kebaikan. Alif, lam, mim itu bukan dihitung 1, tapi alifnya 1 huruf. Nah, jadi setiap 1 huruf bagi orang yang lancar dapat 10 kebaikan. Bagi orang yang tidak lancar mendapatkan 2 kebaikan dari setiap hurufnya. Alif, lam, mim ada 3 huruf. Alifnya dapat 10 kebaikan, lamnya dapat 10 kebaikan, mimnya dapat 10 kebaikan. Bagi mereka yang kurang lancar, alifnya dapat 2 kebaikan, lamnya dapat 2 kebaikan, dan mimnya dapat 2 kebaikan. Akan tetapi, kita tidaklah setiap baca Al-Quran kita hitung hurufnya, tidak. Tapi ini dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Rasulnya, dengan hadis Rasulnya ini memotivasi kita untuk giat membaca Al-Quran, giat mengumpulkan pahala bacaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran tadi dan puasa ini nanti di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat yang menolong kita dari siksaan api neraka di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa iyyakumullah, begitulah membaca Al-Quran tadi. Kemudian kita kenal istilah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini sebenarnya dari bahasa Arab, yaitu tadarosa, ya tadarosu tadarusan. Artinya saling belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita lihat di kebiasaan kita itu sudah pas, sudah mantap. Ketika habis tarawih, sama-sama membaca Al-Quran, yang satu membaca, yang lain mendengarkan dengan baik. Menyimak, mendengarkan dengan baik. Ketika yang membaca ada kesalahan, yang lain membenarkan, mengoreksi dan membenarkan bacaan. Sebaliknya, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran tadi, kita mengoreksi juga. Ketika kita membaca, ada keliru, orang akan mengoreksi kita. Sehingga timbul dari tadarus Al-Quran tadi, ada saling belajar dan mengajarkan Al-Quran, saling mengoreksi sehingga bacaan Al-Quran menjadi benar. Dan ini punya dasar. Rasulullah SAW itu setiap bulan Ramadan itu Jibril datang kepada beliau, Jibril membacakan Al-Quran, Rasul mendengarkan bacaan Al-Quran Jibril. Kemudian Rasul membaca Al-Quran, Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah, inilah yang kita jadikan landasan contoh bagi kita tentang tadarusan tersebut. Saling mengoreksi dalam membaca Al-Quran. Nah, sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari dahulu yang terbaik disebutkan oleh Rasul. Artinya, belajarlah kita Al-Qur'an dengan baik, maka insya Allah akan bisa mengajarkan orang lain dengan baik pula tentang bacaan Al-Qur'an yang benar. Sehingga kita senantiasa dalam kebaikan. Ketika belajar, kita berada dalam kondisi orang yang terbaik. Ketika mengajarkan Al-Quran, kita juga menjadi orang yang dalam kondisi yang terbaik. Menurut hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dapat kita simpulkan, marilah kita mencari pahala, tambahan pahala di bulan Ramadan ini dengan memberikan takjil tadi. Takjil fitr itu orang memberikan berbuka, penyegeraan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sehingga kita dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa tersebut. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu imam besar mazhab kita, yakni Imam Syafi'i, beliau menghatamkan selama bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Siang hari 30 kali, malam hari 30 kali. Ini yang menjadi tauladan bagi kita di dalam berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.